Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Muhammad Farizal dalam program Seruan Khalifah. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita telah ditemani oleh Maulana Rahmat Hidayat dan sama-sama kita akan membahas khutbah huzur tertanggal 19 Februari 2021 berkenaan dengan nubuatan pembaharu yang dijanjikan atau nubuatan Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu taala anhu. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Begini Pak, pada kesempatan sebelumnya, pada episode sebelumnya kita sama-sama telah membahas bahwa nubuatan yang diketengahkan Huzur Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz adalah bahwa sosok yang dijanjikan, sosok putra yang dijanjikan adalah bahwa beliau ini akan dipenuhi ilmu zahiri, ilmu batini, dan juga beliau akan dikaruniai pemahaman yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karya tulis beliau yang akan membuktikan bahwa beliau itu memang dikaruniai ilmu rohani yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Nah, bisa disampaikan sebagai pendahuluan kepada pemirsa, Pak, untuk membahas ini. Jazakumullah. Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa episode kali ini melanjutkan episode sebelumnya, kita masih membahas dan mengkaji isi daripada khutbah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 19 Februari 2021 yang lalu, yaitu masih berkenaan dengan nubuatan atau penggenapan nubuatan tentang Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hal ini yaitu berkenaan dengan dua nubuatan yang dari sisi kalimatnya mungkin singkat tetapi maknanya sangat padat sekali, yaitu bahwa beliau ini akan dikaruniai ilmu dunia dan juga ilmu agama yang sangat mumpuni, dan juga beliau ini akan memiliki kecerdasan yang bukan di atas rata-rata lagi, ya di luar jangkauan akal manusia kecerdasan beliau ini. Sehingga dalam satu kesempatan pernah disampaikan bahwa ketika beliau membaca satu buku, itu beliau langsung hafal dari A sampai Z buku itu sampai hafal, termasuk titik komanya itu sampai hafal gitu. Bagaimana ketinggian kecerdasan beliau ini. Nah, ini pada kesempatan saat ini kita sebelumnya telah membahas beberapa karya beliau ya yang menunjukkan ketinggian ilmu beliau ini, yang sekaligus membuktikan kebenaran dari nubuatan atau kabar gaib yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud Wassalam ini. Sebelum pengangkatan beliau, karya-karya yang beliau tulis atau yang beliau hasilkan sebelum pengangkatan beliau sebagai khalifah. Ya, dan cukup luar biasa sekali. Pada kesempatan yang pertama itu pun tidak cukup ya kita waktu untuk membahasnya satu buku. Dua buku ya sempat kita bahas dari intisari khutbah ini. Dan pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas karya beliau pasca pengangkatan beliau sebagai Khalifatul Masih yang kedua ya. Buku yang Huzur Al-Khamis sampaikan, yang pengenalannya beliau sampaikan setelahnya Hazrat Muslih Ma'ud itu diangkat sebagai khalifah. Yang pertama itu pada tahun 1916, yaitu buku yang berjudul Zikir Ilahi. Nah, ini ketika saya baca pengenalan ta'aruf yang disampaikan Hazrat Khalifatul Al-Khamis, ini betapa luar biasanya kepada kita bahwa memang ada hal yang berbeda yang ketika suatu hal disampaikan oleh seseorang yang memang memiliki pengalaman langsung dalam hal itu, memiliki kesan yang berbeda kepada kita, Pak, ketika orang yang hanya menyampaikan teori saja itu, Pak. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai zikir ilahi. Bagaimana, Pak? Jadi memang betul sekali. Di awal kita sudah mengetahui bahwa nubuatan dari Rasulullah SAW tentang keadaan umat Islam di akhir zaman ya. La yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajidu ma'amidatun yakhruju minal huda ulama syarrun man tahta adimi samai. Nah, ini semua adalah gambaran Islam dan umat Islam serta ulama-ulama yang disebut ulama-ulama Islam di akhir zaman. Jadi Islam hanya tinggal namanya saja, artinya orang banyak mengaku Islam tapi Islam sendiri tidak mengakui dia sebagai orang Islam. Al-Quran ada tulisannya tapi ajarannya tidak ada. Nah, ini artinya hakikatnya ini tidak ada. Lalu siapa yang bisa membawa kembali itu semua? Itu sebagaimana nubuatan dalam surat Al-Jumu'ah ya. Wa khadina minhum bahwa Rasulullah itu akan datang sendiri ke dunia ini yang akan mengembalikan hakikat ini semua kepada dada umat Islam. Nah, inilah
ketika misalkan dalam tema yang diangkat di dalam buku ini yang ditulis oleh Huzur, yaitu zikir ilahi, atau mengingat Tuhan ya, kalau secara bahasa kita mengingat Tuhan. Nah ini Huzur menyampaikan kepada kita bahwa hakikat zikir yang sesungguhnya itu bagaimana gitu, seperti apa gitu, sehingga apa yang dilakukan itu yang berupa zikir ilahi ini ya tidak keluar daripada esensinya maupun tuntunan dari Rasulullah SAW. Artinya bahwa karena satu amal itu akan diterima apabila memenuhi dua unsur. Yang pertama motivasi, artinya ya niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, apakah amal itu dilakukan sesuai dengan instruksi atau tidak. Artinya apakah sesuai dengan teladan Rasulullah SAW atau tidak. Nah ini, nah di sini dalam masalah zikir ilahi ini Huzur di sini menyampaikan ada salah satu poin yang cukup menarik di sini, yaitu di mana Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam kitab ini, dalam kitab zikir ilahi ini, beliau pun mengulas sedikit tentang tata cara zikir yang berlaku di kalangan umat Islam saat ini, yang sangat jauh sekali daripada tuntunan Rasulullah SAW. Ini sini Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, beliau di sini menyampaikan bahwa di dalam buku ini, yaitu buku Zikir Ilahi ini, yaitu beliau di sini adalah Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zikir ilahi dengan cara yang sangat luar biasa, unik dan cukup menarik hati. Ya. Beliau menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan zikir ilahi itu. Kemudian mengapa zikir ilahi itu diperlukan, perlu kita lakukan, dan apa saja bentuk dan manfaat daripada zikir ilahi. Apakah zikir ilahi itu cukup dengan ya seperti pakai tasbih ya. Allah subhanallah segala macam. Apakah cukup dengan itu? Kondisi kita hari ini kan seperti itu Pak. Banyak kita saksikan orang-orang itu cepat-cepat dalam sholat, justru berlama-lama duduk setelah sholat itu Pak. Nah dalam menjawab hal ini bagaimana Huzur menyampaikan itu? Nah ini ini pun salah satu poin yang dibahas oleh Hazrat Khalifatul Masih di dalam kitab ini. Mungkin sebelum ke sana ya, saya sampaikan di sini beberapa bentuk daripada zikir. Jadi yang pertama itu adalah sholat. Justru sholat itu bentuk zikir. Sholat itu adalah bentuk zikir yang paling pertama. Karena apa? Ya kita tahu dalam sholat itu adalah hubungan langsung manusia dengan Allah Ta'ala, bukan dengan yang lain. Jadi ketika manusia ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, ya sholatlah. Itu adalah satu-satunya sarana yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Karena ya sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhan itu adalah dalam keadaan sujud dalam sholat. Maka saat itu perbanyaklah doa gitu. Nah ini, jadi ketika kita sedang sholat itu justru saat itulah momen yang paling yang seharusnya segala kerinduan kita, segala keluh kesah kita kepada Allah Ta'ala yang disampaikan itu justru di dalam sholat itulah. Sehingga jangan dibalik, jangan sholatnya 3 menit, 2 menit, 3 menit, zikirnya 1 jam, nah, itu keliru gitu. Justru salah satu bentuk zikir yang disampaikan oleh Huzur di sini, yang disampaikan sebetulnya diberitahukan kembali kepada kita adalah bahwa yang pertama itu adalah sholat. Zikir yang paling utama itu adalah sholat. Di sini pun zikir pun ada 2 kata Huzur. Ada yang fardu, ada yang nafal. Nafal ya tambahan. Yang fardu ya sholat fardu kita tahulah itu ya. Kemudian yang nafal, nah ini yang tambahan-tambahan tadi, ada tahajud, ada sholat duha, sholat hajat, dan macam-macam lah. Ini. Kemudian yang kedua adalah apa? Zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah ini membaca Al-Quran tadi, ini sudah terjawab ya tadi ya pertanyaan tadi, bahwa justru seharusnya sholatnya yang diperpanjang gitu kan. Doa-doa itu justru harus dipanjatkan ketika dalam keadaan sholat, bukan setelah sholat. Karena mungkin sebelum bahas yang kedua tadi bentuk zikir, logikanya begini. Kita datang ke hadapan Allah Ta'ala. Datang ke hadapan Allah Ta'ala, kita ibaratnya orang bertamu, kan tata krama dan sebagainya. Kita lakukan tata krama semuanya. Tapi maksud kita tidak kita sampaikan. Begitu kita keluar rumah, pulang, pintu gerbang ditutup, baru teriak-teriak kita, ya Allah, ini kan tidak logik gitu ya. Justru seharusnya ketika kita masih masih di dalam ruangan bersama dengan Allah Ta'ala, itu dalam saat itulah doa itu harus kita panjatkan.
Dan bahkan Hadrat Masih Maud SAW kan di satu kesempatan, ya orang kan tidak semuanya pandai berbahasa Arab atau mengingat bahasa Arab, ya berdoalah dengan bahasa kita sendiri. Tuh Allah Ta'ala faham. Nah, ini kan. Jadi tidak dibatasi dengan doa-doa. Ya kalau hafal alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana? Apa orang berhenti sholat gitu kan? Tidak gitu kan. juga Ini jadi logikanya seperti itu. Jadi mintalah, dan itu pun Rasulullah sudah dalam hadis tadi yang saya sebutkan tadi terjemahnya itu, bahwa di dalam, khususnya di dalam ketika manusia itu sedang memposisikan dirinya menjadi pribadi yang serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala, itu ketika sedang bersujud. Nah, justru saat itulah, ketika kita sedang bersujud itu, kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala dan sedang mengagungkan Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Justru saat itulah kita memperbanyak berdoa. Ya macam-macam lah doa. Baik itu tentang usaha, tentang jodoh misalkan, tentang pekerjaan, kelancaran, tentang kesuksesan belajar dan sebagainya, mau ujian misalkan. Nah, kita lemah, ya mintalah, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ini pun adalah bentuk daripada zikir. Membaca Al-Quran ya tentu saja karena yang kita baca itu adalah firman Allah Ta'ala. Jadi ibarat sederhananya seperti ini. Bila kita misalkan, taruhlah kita memiliki seorang istri ya yang dikasihi, atau anak yang kita kasihi. Dia mengirimkan pesan kepada kita, mengirimkan surat kepada kita dan sebagainya. Ketika kita ingat kepada anak kita, yang pertama akan kita lakukan itu apa? Kita tidak bisa berkomunikasi. Yang pertama akan kita lakukan itu adalah apa? Dengan melihat-lihat apa? Apa yang telah dia berikan kepada kita. Misalkan logika sederhana lah ini kan. Ini istri kita ini misalkan memberikan satu kenang-kenangan yang sangat berarti untuk kita. Berkesan lah. Ketika kita sedang jauh dengan istri, ingat kepada istri kita, ya paling itulah yang kita lihatkan. Oh ini seperti itulah. Atau ada dulu teman saya ini agak ototofik dari sini ya, tapi sebagai contoh ini adalah bahwa membaca Al-Quran ini adalah merupakan zikir kepada Allah Ta'ala. Ada ketika dia bepergian selalu membawa baju anaknya. Ada itu seperti itu. Saya bilang kenapa membawa baju anak? Ya inilah untuk ketika ingat kepada dia, ya itu baju itulah yang yang sebagai mengembalikan memori sentimental itu ya. Nah ini ketika kita ingat kepada Allah Ta'ala, ketika kita rindu kepada Allah Ta'ala, ya salah satu caranya selain daripada sholat tadi adalah apa? Ya bacalah Al-Quran. Dan membaca Al-Quran, Huzur sampaikan, membaca Al-Quran pun ada aturannya. Jangan membaca Al-Quran itu terlalu cepatnya, sampai kita pun tidak tahu apa yang kita baca gitu. Kadang harus tartil. Kalau memungkinkan dengan terjemahnya ya, dengan sambil diresapi lah. Karena ya kalau membaca Al-Quran, apalagi dalam suasana Ramadan misalkan kan orang mengejar target untuk tamat ya, tapi dia tidak memperhatikan tajwid, tidak memperhatikan apa yang dibaca itu dia pahami atau tidak. Ya itu nanti bagaimana ya, mungkin dia hanya sekedar tamat saja tapi manfaatnya mungkin kurang gitu. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah mengingat sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini mendapatkan perhatian khusus juga dari Huzur. Karena apa? Karena di kalangan para Ahmadi sendiri timbul pemikiran bahwa apa sih manfaatnya gitu. Apa sih manfaatnya berzikir dengan asma Allah Ta'ala itu. Bahkan mungkin kalau ada orang yang berzikir dengan asma Allah Ta'ala, mungkin wah ini ngapain gitu kan. Padahal kata Huzur itu kenapa katanya seperti itu, timbul pemikiran seperti itu karena salah satu efek buruk daripada pendidikan Barat. Pendidikan Barat yang menitik beratkan kepada rasionalisme, padahal ini pun bukan berarti tidak ada manfaatnya kata Huzur. Ini yang harus dibenarkan kata Huzur. Ketika di kalangan para Ahmadi pun seperti itu, ya bagaimana orang di luar jemaat ini. Nah, jadi banyak Ahmadi pun yang bukan tidak memahami, ya memang tidak memahami karena akibat daripada pengaruh pendidikan Barat yang menitik beratkan kepada rasionalisme tadi itu. Kemudian yang keempat adalah mengingat sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga tadi mengingat sifat Allah Ta'ala, selain mengingat juga mengakui kebenaran sifat-sifat itu juga, dan juga mengungkapkan, artinya meyakini kita Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha luas karunia dan sebagainya, ya itu betul-betul diyakini juga gitu, bukan hanya sekedar diingat saja dengan lidah kita diingat tapi hati kita kemana-mana gitu, tidak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah merenungkan sifat-sifat Allah
dalam kesendirian dan juga mengungkapkannya di hadapan publik. Bagaimana bentuknya ini, Pak? Nah, ini salah satunya seperti yang dalam Ramadan tahun ini ya, ada darah subuh itu yang di salah satu channel di jemaat kita di Indonesia ini, darah subuh Asma Ilahi itu. Itu yang setiap hari itu disampaikan, itu juga salah satu bentuknya. Kita menyampaikan, menggali sifat-sifat Allah Ta'ala, kemudian disampaikan kepada halayak, itu pun sama zikir ilahi. Atau misalkan dulu Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis, di awal-awal beliau menjadi khalifah, itu dalam satu rangkaian khutbah yang cukup panjang, itu beliau membahas secara khusus sifat-sifat Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala. Karena ya asma Allah Ta'ala itu menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ini secara khusus, Hadrat Khalifatul Masih Al-Sani radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan 4 sifat utama yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Dan yaitu yang merupakan sumber daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Ini. Kemudian Pak, setelah mengulas buku ini, Huzur kelima sampaikan bahwa ketika Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala menyampaikan khutbah ini, ada sebuah momen yang dimana ada seorang sufi yang hadir di dalam jalsa itu. Beliau menulis dalam secari kertas dan menyampaikannya kepada Huzur Sani bahwa apa yang beliau sampaikan di dalam ceramah jalsa itu tidak akan mungkin diberikan oleh seorang sufi secara cuma-cuma sebagaimana Huzur sampaikan di jalsah. Itu artinya menunjukkan bahwa ketika seorang sufi saja mengakui bahwa itu nggak bisa diperoleh gratis cuma-cuma gitu. Tetapi di jalsah di hadapan ribuan banyak orang, bagaimana Huzur menyampaikan teknis cara yang tepat dalam zikir ilahi itu bagaimana, Pak? Ya memang ini pun ya satu hal yang luar biasa, yang bagaimana Huzur merespon hal ini ya. Jadi bukan hanya meresponnya, tetapi menunjukkan kembali sebetulnya bagaimana sih seharusnya ajaran Islam itu diajarkan kepada umat Islam ini. Jadi kalau di luar itu di luar jemaat kita itu ada istilah namanya ijazah. Jadi secara resmi mengajarkan satu bentuk zikir, secara resmi jadi ada ritualnya dan sebagainya. Mungkin kalau bersinggungan dengan orang-orang di luar jemaat yang menekuni masalah ini mungkin tahulah. Sehingga kalau ahli hikmah ya istilahnya, kalau ahli hikmah itu biasanya pertanyaan mereka itu ijazahnya berapa katanya. Nah ini artinya gurunya itu udah nurunin beberapa. Padahal ya inilah gambaran bahwa hal ini pun terjadi sejak dulu gitu. Jadi ketika Huzur menyampaikan bagaimana sih zikir ilahi itu dari A sampai Z, mulai dari definisi, mulai dari hakikatnya, manfaatnya, cara-caranya, bagaimana supaya zikir ilahi ini diterima oleh Allah Ta'ala dan semuanya. Mereka ya tercengang lah. Karena apa? Ya karena salah satu modal seorang sufi itu kan zikir gitu kan. Nah zikir ini pun tidak sembarangan mereka baca, itu harus diijazahkan dulu dari gurunya, terus dia nanti mengijazahkan lagi kemudian sebagainya. Jadi ketika Huzur sampaikan poin-poin yang sangat penting ini kaget gitu, tentu saja kaget kan. Ibaratnya ini permata kok diamond itu dibagikan begitu saja gitu. Emas permata ini kok dibagikan begitu saja, padahal biasanya orang harus bertransaksi dulu. Bagaimana di sini dalam riwayat ini pun oleh Huzur diulas ya di sini bahwa ada seorang sufi yang menyampaikan kesannya kepada Huzur bahwa biasanya katanya 1 poin saja dari yang disampaikan di Huzur tadi itu baru diberitahukan kepada muridnya itu setelah ada penghormatan kurang lebih 10 tahun dari muridnya itu. Jadi artinya ada apa ya istilahnya, satu bukan strata apa istilahnya itu ya. Jadi dia harus jadi muridnya dulu, menghormati gurunya dulu selama 10 tahun baru nanti akan diajarkan dan sebagainya. Nah ini padahal Huzur menyampaikan tentang zikir ilahi ini dari A sampai Z semuanya itu diulas, dibahas dengan cara yang sangat luar biasa dan sangat logik sekali. Itu bisa dibilangnya gratis gitu kan. Kalau memakai standar sufi tadi ya itu gratis gitu sih. Orang datang baca silahkan, orang dengarkan pidatonya. Kalau mau jawab foto diperbanyak si pidato ini kemudian baca sendiri silahkan gitu. Dan Huzur tidak meminta bayaran.
Nah, ini kita juga tentu para Ahmadi ya, jadi jangan mau kalah juga ini buku zikir ilahi ini harus dibaca juga oleh kita sehingga ya kita tidak akan mahrum dari zikir ilahi dan manfaatnya ini. Masya Allah. Oke, kemudian kita bisa beralih ke buku selanjutnya atau ada yang perlu dibahas dari buku zikir ilahi ini, Pak? Kalau dibahas ya mungkin tidak akan sampai 1-2 episode ya. Ini mungkin ya kita cukupkanlah ini untuk buku ini ya. Oke, pengenalan buku berikutnya yang Hazrat Khalifatul Al-Khamis sampaikan yaitu sifat rububiyat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu yang beliau tulis pada 9 Oktober 1917. Beliau sampaikan di awal bahwa bukti adanya Allah Ta'ala itu justru dengan adanya sifat-sifat Allah Ta'ala yang nyata. Nah, bagaimana Pak supaya pemirsa di rumah ini bisa memahami bahwa sifat rububiyat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu? Jadi keyakinan kita sebagai umat Islam dan juga konsep ketuhanan, konsep yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW pada kita sekalian yaitu berkenan dengan Tuhan itu adalah apa? Tuhan itu adalah maha segalanya. Tuhan itu maha segalanya, dialah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia sendiri yang memeliharanya, dia sendiri yang menjaganya, dia sendiri yang menyediakan segala sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk keberlangsungan makhluknya itu, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Nah ini, dan itulah namanya rububiyat Allah Ta'ala. Dan demikian juga salah satu bukti keberadaan Allah Ta'ala pun ya tentu kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada dari sifat-sifatnya. Karena apa? Ya Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang gaib, adalah Tuhan yang gaib. Dan mungkin dalam buku selanjutnya, tapi di akhir mungkin ya, dalam buku Astibari Ta'ala, bagaimana cara kita melihat Allah Ta'ala, bagaimana cara kita menyaksikan Allah Ta'ala itu ya berbeda dengan cara kita melihat atau menyaksikan yang selain Allah Ta'ala. Bahkan untuk melihat yang selain Allah Ta'ala saja caranya pun tidak sama. Artinya ada sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Itu adalah hal yang nyata yang ada di depan kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Misalkan harus memakai mikroskop. Seperti bakteri dan sebagainya, virus dan sebagainya. Padahal itu adalah bukan sesuatu yang gaib gitu. Cara melihatnya pun beda. Atau cara melihat keluarga kita yang jauh. Harus melalui video call misalkan. Baru kelihatan, oh iya benar ada. Apalagi kata Huzur untuk melihat Allah Ta'ala yang gaib. Nah ini jadi cara mengenal Allah Ta'ala itu ya dari sifat-sifatnya. Dan salah satu tujuan daripada ditulisnya buku ini itu Rububiyat Bari Ta'ala Kainati Harcis Parmuhit. Ini panjang ya judul ininya. Sifat rububiyat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kainat itu semuanya. Manusia, bukan manusia, hewan, binatang, batu, air, semuanya. Alam semesta. Dan Rabbul Alamin kan, yang disebut Al-Alamin itu apa? Alamin itu adalah yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu semuanya alamin. Nah ini jadi Rabbul Alamin artinya Tuhan semesta alam. Semesta alam ya macam-macam. Planet bumi, planet selain bumi, matahari, bintang-bintang ini semuanya adalah terkategori di alam. Iya, masuk kategori Al-Alamin. Di sini Huzur Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyampaikan bahwa sedikit ringkasan daripada buku ini adalah bahwa beliau yaitu Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu berbicara mengenai pembuktian kebenaran Allah Ta'ala tadi dari eksistensi Allah Ta'ala. Selain itu juga membicarakan pembuktian kebenaran Islam, Al-Quran Karim dan juga kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud Wassalam dengan merujuk kepada sifat rububiyat. Artinya pembuktian semuanya ini dilihat dari aspek sifat rububiyat Allah Ta'ala. Sifat rububiyat Allah Ta'ala itu tadi apa? Memelihara, kemudian menjaga dan sebagainya. Nah, ini ada penjelasannya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, salah satu bukti keberadaan Allah Ta'ala ialah sifat-sifatnya. Ya kita akan mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada ya, dengan melihat sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kita mengatakan ada yang lewat di depan kita itu adalah mobil. Kenapa? Bannya 4 misalkan. Ada atapnya segala macam, ada sopirnya. Oh iya itu mobil, ciri-ciri mobil. Padahal kita tidak melihatnya. Oh yang lewat tadi itu motor. Kenapa? Bannya 4. Oh, itu salah berarti bukan motor, mobil itu. Nah motor itu bannya 2, misalkan seperti itu.
Oke. Nah ini salah satunya. Dan demikian juga Allah Ta'ala ini memang sangat luas sekali pembahasan buku ini, tidak mungkin bisa kita kupas juga meskipun ringkasannya pada kesempatan ini. Nah itu demikian juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bisa dikenali melalui pengenalan sifat-sifatnya tadi. Intinya sih itu. Oke. Terakhir Pak, dalam rangkaian khutbah ini saya menangkap semacam ada keterkaitan di mana Huzur menyampaikan sosok nubuatan sosok muslih, pembaharu, reformer yang dijanjikan. Tetapi kemudian Huzur melanjutkan buku-buku yang disampaikan itu adalah seputar ketauhidan, seputar ketuhanan. Nah, ini Pak, ada semacam jalinan ini. Kenapa berkaca dari kondisi Islam, kondisi keagamaan hari ini, dengan pentingnya Huzur menekankan ketauhidan atau Allah Ta'ala itu Pak? Jadi kerusakan Islam, umat Islam, dan juga dunia pada umumnya, alasannya itu karena satu. Karena manusia sudah tidak yakin kepada wujud Allah Ta'ala. Nah inilah yang dinubuatkan Rasulullah SAW dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan di dalam kitab tafsir ya, bab wa akharina minhum itu, ketika surat Al-Jumu'ah ini turun, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ketika iman telah terbang ke bintang Suraya, artinya apa? Artinya ketika keyakinan terhadap wujud Allah Ta'ala itu hilang dari dada kaum muslimin, yang akan menyebabkan mereka begitu berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya mungkin kita bisa lihat kiai, haji dan sebagainya, tapi malah korupsi dan sebagainya. Nah ini adalah salah satunya hilangnya keyakinan. Dan sekarang diketengahkan hal ini oleh Huzur adalah untuk mengembalikan, untuk memahamkan kembali hal itu. Masya Allah. Oke Pak, karena keterbatasan waktu harus kita akhiri perbincangan kita hari ini. Jazakumullah atas ketersediaannya. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kita, pembahasan kita seputar khutbah Huzur tertanggal 19 Februari 2021. Besar harapan kami supaya pemirsa di rumah terus membaca dan mengkaji khutbah yang Huzur sampaikan, karena apa yang kita ketengahkan hanya segelintir poin dari hazanah lautan keilmuan yang beliau sampaikan. Saya Muhammad Fahrizal beserta segenap kru MTA yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.